Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa di pembelajaran matematika edisi Rabu 23 September 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang operasi himpunan, lanjutan dari materi minggu lalu ya. Operasi himpunan ada 4 macam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah irisan atau intersection. Irisan adalah himpunan, misalkan ada himpunan A dengan himpunan B, dan himpunan A dengan himpunan B ini merupakan semua anggota dari himpunan semesta, di mana anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu dikatakan irisan jika letaknya ada pada bagian tengah dari himpunan tersebut. Contohnya di sini ada angka 2 dan 3. Nah, biasanya irisan itu dilambangkan dengan tanda huruf U terbalik seperti ini. Jadi A iris B. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada diagram pen dengan himpunan semesta terdiri dari 2 lingkaran. Berarti ada 2 himpunan A dengan himpunan B. Perhatikan gambar di samping tersebut. Di situ kalau kita tuliskan semestanya berarti tuliskan semua anggota atau angka yang ada di dalam diagram pen tersebut, yaitu angka 1 sampai dengan 9. Selanjutnya kita sebutkan himpunan A. Di sini ada angka 1, 2, dan 3. Jadi dilihat lingkaran A-nya saja. Himpunan B angka 2, 3, 4, dan 5. Jadi jika kita ingin mencari irisannya adalah angka yang berada di kedua himpunan A ada, di himpunan B ada, yaitu jika kita lihat di sini anggotanya berarti angka 2 dengan 3, karena angka 2 dengan 3 itu ada di kedua himpunan atau yang beririsan, yang bagian tengah ini. Seperti itu. Kita lihat contoh untuk masalah kontekstualnya. Misalkan di sini ada contoh soal, dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Kita buat permisalan dulu. A itu adalah siswa yang suka makan bakso, B itu siswa yang suka makan soto. Sedangkan S adalah jumlah siswa di seluruh kelas tersebut. Jadi kalau kita cari dulu jumlah anggotanya atau kardinalitas dari himpunannya, misalkan di sini ada jumlah semesta 35. Karena itu tadi irisan untuk himpunan A dengan himpunan B itu berarti yang ada di tengahnya kita misalkan sebagai variabel X. Untuk himpunan A-nya berarti tadi kan di soal jumlah siswa yang suka makan soto itu ada 22. Nah, 22 itu ternyata ada juga yang suka makan keduanya, jadi kita kurangkan dengan X. Lalu untuk himpunan B, siswa yang suka makan bakso juga demikian. Tadinya di soal itu ada 15, kita juga kurangkan dengan X karena sebagian ada juga yang suka makan keduanya. Nah, untuk 3 siswa yang tidak suka keduanya, kita tuliskan di luar dari himpunan A dengan himpunan B. Jadi letaknya di luar sini. Untuk penyelesaiannya, kita pakai rumus yang Ibu tandai warna hitam ini ya. Jadi jumlah seluruh siswa itu terdiri dari jumlah siswa A dikurangi yang suka makan keduanya, lalu ditambah irisan keduanya atau yang suka makan keduanya, ditambah jumlah siswa B dikurangi yang suka makan keduanya, dan di sini himpunan D itu berarti himpunan yang tidak suka bakso juga tidak suka soto. Ini perhitungannya. 22 dikurangi X tambah X ditambah 15 kurangi X tambah 3. Ini negatif X ditambah X habis ya. Jadi negatif X ditambah X. Sisanya berarti tinggal angka 22 tambah 15 dikurangi X. Nah, ini belum kita kurangi X-nya. Ditambah 3. Hasilnya 40. 22 tambah 15 ditambah 3 hasilnya 40 dikurangi X, sehingga X-nya adalah 40 dikurangi 35. Jawabannya adalah 5. Jadi siswa yang suka makan soto dengan bakso itu ada 5 orang. Misalkan kita mau cek kebenarannya, kita tinggal cek ke sini. X-nya adalah 5. 22 dikurangi 5 adalah 17. 15 dikurangi 5 adalah 10. Kita jumlahkan 17 tambah 5 22 tambah 10 32 ditambah 3 nih siswa yang tidak suka keduanya. Jumlahnya harus sama lagi dengan semesta di himpunan tersebut tadi, 35 siswa. Seperti itu. Selanjutnya
Contoh irisan untuk 3 himpunan juga kita tinggal lihat di sini. Misalkan ada 3 himpunan nih, ada himpunan P, Q dengan R. Lingkarannya ada 3. Nah, pertanyaannya P irisan Q, berarti kita lihat angka atau huruf yang terkena oleh lingkaran P dengan Q. Ada huruf D dengan E. Jadi jawabannya untuk yang A itu D dengan I, D dengan E. Lalu pertanyaan yang B, Q dengan R, Q irisan R, berarti kita perhatikan lingkaran Q dengan R. Huruf apa saja yang terkena? Ada huruf E dengan I, kita tuliskan E dengan I. Huruf P dengan R, berarti kita lihat perhatikan lingkaran P dengan lingkaran R, di situ ada huruf C dengan E. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana P irisan Q irisan R, berarti huruf yang terkena oleh ketiga lingkaran tersebut, ini nih yang di tengah ini, itu adalah huruf E. Seperti itu. Selanjutnya, sifat yang kedua untuk operasi himpunan adalah gabungan atau anian. Gabungan itu artinya kalian menyebutkan semua himpunan yang terdapat pada semesta tersebut. Contoh di sini ada diagram pen dengan lingkaran yang sama ya. Ini himpunan A dengan himpunan B. Nah, himpunan A dengan B ini jika kita ingin gabungkan, berarti kita sebutkan aja semua angka yang ada di dalam kedua himpunan itu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat ya, yang di dalam lingkaran saja. Itu yang dinamakan gabungan. Contoh masalah kontekstualnya, misalkan di sini ada soal, dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, dan 5 siswa gemar keduanya. 2 siswa tidak gemar keduanya. Nah, bagaimana cara menggambarkan diagram pennya? Kita gambarkan dulu di sini. Tadi awalnya, misalkan kita himpunan A itu adalah himpunan yang gemar sepak bola. Awalnya kan 20 orang. Kita kurangi 15. Kenapa? Karena 20 kurangi 5. Kenapa? Kenapa kita kurang 5? Karena ada 5 orang yang ternyata gemar keduanya, gemar sepak bola, gemar bola voli. Jadi kita hitung dulu himpunan A saja, berarti 20 dikurangi 5, hasilnya 15. Dan untuk yang gemar bola voli, awalnya 12, kita kurangkan 5 juga, karena diantaranya ada yang beririsan ya, jadi ada yang suka voli juga sepak bola. Jadi 12 kurangi 5 hasilnya 7. Nah, untuk mencari gabungan seluruhnya, kan pertanyaannya berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Kita tinggal jumlahkan saja jumlah irisannya atau jumlah siswa yang suka voli dengan suka sepak bola yaitu 5. Kita tambahkan juga siswa yang suka sepak bola yaitu 15, siswa yang suka voli itu ada 7, dan siswa yang tidak suka keduanya atau tidak gemar keduanya, yang 2 ini juga diacak. Jadi kita tinggal jumlahkan 15 tambah 5 tambah 7 tambah 2, hasilnya 29. Jadi banyak siswa yang tergabung dalam semesta tersebut adalah 29 siswa. Sifat ketiga adalah selisih. Selisih itu artinya jika ada himpunan B terhadap himpunan A atau sebaliknya. Nah, kata kuncinya di sini. Jadi jika ada A selisih B, itu kita perhatikan himpunan A. Jika ada B selisih A, kita perhatikan himpunan B. Artinya sisa dari anggota himpunan yang tidak merupakan himpunan yang diselisihkan sebelumnya itu. Contoh di sini dari gambar diagram pen di samping, ini masih sama gambarnya dengan yang tadi. Misalkan kita sebutkan dulu semesta dengan A dan B-nya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana A selisih B? A selisih B itu berarti kita perhatikan himpunan A. Lihat di himpunan A. Mana yang tidak beririsan dengan B? Hanya angka 1. Jadi A selisih B jawabannya 1. Lalu kita balik pertanyaannya, bagaimana jika B selisih A? Jika B selisih A, maka hasilnya adalah himpunan B. Berarti kita perhatikan lingkaran B ini. Nah, jadi B selisih A itu artinya kita lihat anggota himpunan yang tidak beririsan dengan A, yaitu angka 4 dengan 5. Seperti itu. Jadi ingat kata kuncinya ya, A selisih B, perhatikan himpunan A, B selisih A, perhatikan himpunan B. Sisa dari himpunan yang tidak ditanyakan. Atau nanti ada istilah komplement, kita bahas di materi berikutnya. Contoh untuk selisih, masalah kontekstualnya, misalkan di sini ada soal, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 25 siswa senang dengan pelajaran fisika, dan 10 orang siswa senang dengan matematika dan fisika. Berarti kalau kita tuliskan, yang 10 orang itu ada di tengah, karena suka fisika, suka matematika. Lalu yang 20 orang itu kita tuliskan
25 orang siswa. Oke. Kita tuliskan dulu di sini. Di sini ada soal, terdapat 30 siswa yang senang matematika. Nah, kenapa di sini tuliskan 20? Karena awalnya matematika kan 30. Kita kurangkan dengan yang suka keduanya. Jadi, selisihnya itu tinggal 20. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana dengan siswa yang gemar fisika? Ada 25 siswa awalnya. Kita kurangkan juga dengan 10, maka sisanya atau selisih hasilnya tinggal 15. Jadi, jika kita ingin mencari selisih, kita kurangkan irisan yang ada di tengah ini, angka yang berada di tengah. Seperti itu. Selanjutnya, sifat terakhir adalah komplement. Komplement itu artinya himpunan yang berada di luar tapi masih merupakan semesta. Jadi berada di luar lingkaran A atau di luar lingkaran himpunan B. Contoh di sini masih sama diagram Venn-nya dengan yang tadi. Kita lambangkan komplement itu dengan pangkat C. Jadi dituliskan himpunannya dulu, lalu pangkat C di atas kecil. Nah, dari diagram Venn berikut, misalkan ditanyanya A komplement, berarti yang berada di luar lingkaran A. Kita perhatikan dulu lingkaran A, ada angka 1, 2, dan 3. Berarti komplemennya itu angka yang berada di luar lingkaran A, yaitu angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Begitupun jika ditanyakan B komplement, itu artinya angka yang berada di luar lingkaran B ini. Nah, kita perhatikan lingkaran B di sini ada angka 2, 3, 4, 5. Berarti angka yang berada di luarnya ada angka 1, 6, 7, 8, dan 9. Atau ada juga pertanyaan di luar A gabung B. Artinya, kita perhatikan kedua lingkaran tersebut, lingkaran A dengan lingkaran B dalam himpunan semestanya. Lalu, karena ada pertanyaan komplemennya pangkat C, berarti kita tuliskan angka yang berada di luar dari lingkaran. Angka berapa saja di situ ada 6, 7, 8, dan 9. Seperti itu ya untuk komplement. Lalu ada pertanyaan juga di luar A irisan B. Ayo, tadi kita sudah bahas irisan di awal ya. Irisan adalah angka yang berada di tengah-tengah ini, yang saling beririsan. Jadi kena oleh ini lingkaran A, kena juga oleh lingkaran B. Nah, jadi di sini lihat di antara lingkaran A dengan B ada angka 2 dengan 3. Itu artinya komplemennya berarti di luar angka 2 dengan 3 ada angka 1, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Masalah kontekstualnya kita lihat contohnya di sini di wilayah RT 5 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain ada kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Ada 2 orang nih, Pak Harno dan Pak Ahmad. Harno punya hewan ternaknya hanya ayam, burung, dan kelinci. Sedangkan Pak Ahmad punya hewan ternak bebek, kambing, dan burung. Pertanyaannya, tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno dan tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Oke, kita perhatikan diagram Venn yang sudah Ibu gambarkan di sini. Ini ada diagram Venn untuk menjelaskan banyaknya hewan yang dimiliki oleh Pak Harno. Dan di luarnya itu berarti komplemennya atau hewan yang tidak dipelihara oleh Pak Harno, yaitu berarti ada bebek, kambing, sapi, kuda ya. Jadi A komplemennya kita tuliskan di luar lingkaran A. Untuk pertanyaan kedua, berarti di luar lingkaran B, di luar lingkaran miliknya Pak Ahmad, berarti ada ayam, kelinci, sapi, dan kuda. Kalau pertanyaannya ditambah misalkan berarti binatang apa yang tidak dipelihara oleh Pak Harno dan Pak Ahmad? Berarti kamu tinggal sebutkan binatang yang berada di luar lingkaran A dengan lingkaran B, yaitu ada sapi dengan kuda. Contoh masalah kontekstual lainnya ya, di sini perhatikan ada contoh soal dalam satu kelas terdapat 36 siswa, diantaranya 18 orang siswa gemar pelajaran matematika, 20 orang siswa gemar pelajaran bahasa Indonesia, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Bagaimana untuk mencari banyaknya siswa yang suka dengan keduanya? Berarti ini adalah himpunan dengan operasi irisan. Sama dengan contoh yang pertama tadi di awal. Jadi kita tinggal cari nilai X-nya. Nah, dengan rumus tersebut, kita ingin cek apakah jawaban kita tepat atau tidak. Kita ganti dengan
Di sini sudah ketemu X-nya adalah 4, berarti tuliskan di sini X-nya 4. 18 kurangi 4 hasilnya 14, 20 kurangi 4 hasilnya 16. Ketika semuanya dijumlahkan, hasilnya harus kembali ke semestanya, yaitu 36. Tadi di sini 14 ditambah 4, 18, 18 ditambah 16, lalu 34 ditambah 2 ya. Jadi di sini jumlahnya harus sama lagi dengan semesta, yaitu 36. Ini sama ya contohnya. Oke, sekarang contoh berikutnya jika ada 3 himpunan nih. Di sini ada soal dalam satu kelas ada 40 anak. Dari jumlah 19 orang gemar berenang, 21 orang gemar bernyanyi, 19 orang gemar takraw, 10 orang gemar berenang dan bernyanyi, 10 orang gemar bernyanyi dan sepak takraw, 6 orang gemar berenang dan sepak takraw, dan 4 orang gemar ketiganya. Kata kuncinya nih di kalimat terakhir, 4 orang gemar ketiganya. Berarti yang teriris oleh ketiga lingkaran tersebut kita taruh di sini. Ada 4. Nah, kita perhatikan lagi, awalnya yang suka berenang itu, misalkan kita contohkan yang suka berenang itu himpunan A. Awalnya 19 orang. Karena ada 10 orang yang suka juga nyanyi itu himpunan B. Berarti kalau di sini udah ada 4, kita tuliskan 6 di sini. Kan 6 tambah 4 adalah 10. Nah, ini 6 dengan 4 ini adalah orang yang suka tadi berenang dan bernyanyi. Lalu kalimat berikutnya, 10 orang yang gemar bernyanyi dan sepak takraw. Kita misalkan sepak takraw itu sebagai himpunan C. Di sini berarti kita perhatikan lingkaran B dengan lingkaran C. Awalnya di sini sudah ada 4, berarti 4 biar jadi 10 juga pasangkan dengan 6. Jadi 4 dengan 6 yang di bawah ini adalah 10 anak yang gemar bernyanyi dengan sepak takraw. Lalu untuk kalimat terakhir di sini ada 6 orang anak gemar berenang dan takraw. Berarti yang terkenal himpunan A dengan himpunan C. Di sini sudah ada 4, berarti 6 dikurangi 4 sisanya tinggal 2. Jadi di sini 2 dengan 4. Nah, untuk mengisi himpunan angka 7, 5 dengan 7 ini ya dari pernyataan pertama tadi kan di sini jumlah anaknya 19 orang yang suka berenang. Berarti kita kurangkan dengan 6, 4 dan 2 sisanya 7. Lalu yang gemar bernyanyi ada 21 orang, berarti kita tinggal 21 kurangkan 6, 4 dengan 6 sisanya 5. Lalu yang gemar sepak takraw ada 19 orang awalnya, berarti kita tinggal kurangkan di sini 19 kurangi 2 kurangi 4 kurangi 6 sisanya 7. Jadi untuk mengeceknya itu semuanya harus kembali ke semesta. Semestanya ada 40 orang. Nah, kita jumlahkan dulu angka yang sudah kita uraikan tadi di dalam lingkaran. Ada 7, 6, 4, 2, 6, 5 dan 7. Dijumlahkan ternyata jumlahnya 37. Awalnya anaknya ada 40 anak, berarti ada 3 orang yang tidak gemar berenang, tidak gemar bernyanyi, tidak gemar sepak takraw. Berapa orang? Ya tinggal kita kurangkan, awalnya semestanya 40, kita kurangkan dengan angka yang sudah berada di dalam lingkaran ini, yaitu 37, sisanya adalah 3. Jadi pertanyaan terakhir, berapa banyak anak yang tidak gemar satupun dari ketiga kegiatan tersebut? Ada 3 orang anak. Contoh terakhir di sini kita lihat di sini juga ada semesta dalam bentuk angka, lalu ada himpunan A, B dengan C dengan himpunan angka yang berbeda. Pertanyaannya di sini ada 4 macam. Contoh, bagaimana A gabung B gabung C? Nah, berarti kita tinggal gabungkan, tinggal sebutkan tuh himpunan yang berada di himpunan A, himpunan B, himpunan C. Berurut ya. Terus jika 4-nya ada 2 kali, jangan dituliskan 4,4, sekali aja dituliskan. Jadi kita sebutkan angka yang berada di ketiga himpunan ini ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pertanyaan kedua, bagaimana A iris B iris C? A iris B iris C itu berarti angka yang berada di ketiga himpunan tersebut. Angka berapa? Ternyata adalah angka 6. Untuk yang C di sini B selisih C itu kan hasilnya himpunan B ya. Berarti kita perhatikan dulu B dengan C. Himpunan mana, angka mana yang tidak sama? Berarti yang tidak sama dengan C ada angka 4, 5, dan 7. Kita tuliskan dulu. Diiris dengan A. A itu kan ada 2, 4, 6, dan 8.
Nah, irisan dari B selisih C dengan A, berarti kita lihat angka yang sama adalah hanya angka 4. Untuk yang D, A iris B, berarti kita lihat hubungan A dengan B, angka mana yang sama? Ternyata angka 4 dengan 6. Lalu diiris dengan C komplement. Ingat, C komplement itu berarti di luar dari himpunan C. Berarti ada angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 10. Di luar 3, 6, dan 9 ya. Lalu kita lihat irisannya antara 4, 6 dengan himpunan C komplement tadi. Ternyata hanya angka 4 yang sama. Irisan itu ingat angka yang sama ya. Kalau U-nya kembali seperti ini digabung. Kalau U-nya ke bawah, arahnya itu irisan. Oke, demikian untuk penjelasan tentang operasi himpunan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat ya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.